Halo pemirsa, selamat datang di Sofyan Tube. Pada video kali ini saya akan membicarakan tentang ide saya, yaitu saya pernah mendengar di televisi bahwa ada rencana pemerintah untuk menghilangkan 03 pada mata uang kita, yaitu rupiah. Yaitu yang Rp5.000 menjadi Rp5, yang Rp10.000 menjadi Rp10. Nah, dalam hal ini menurut saya, kalau namanya masih sama-sama rupiah, itu kemungkinan akan membingungkan masyarakat dan mungkin perekonomian bisa menjadi kacau. Jadi menurut saya itu, saya punya pendapat bahwa yang mesti kita lakukan adalah kita mengurangi mata uang rupiah dan membuat mata uang baru, yaitu yang saya sebut rupiah pembaharuan. Jadi nanti negara kita itu punya dua mata uang, yaitu mata uang rupiah dan mata uang rupiah baru, yaitu rupiah pembaharuan, atau nanti yang saya singkat dengan RUP begitu. Pemirsa, coba perhatikan yang ada di sini. Menurut saya, yang mesti dilakukan adalah membuat mata uang baru untuk menggantikan sebagian, bukan semuanya, sebagian dari mata uang rupiah. Jadi mata uang rupiah itu tetap ada, cuman dikurangi jumlahnya, digantikan dengan mata uang baru. Di sini saya lebih setuju menggunakan kata rupiah pembaharuan. Maksudnya biar tidak menghilangkan kata-kata rupiah. Jadi mata uang kita itu tetap namanya rupiah, cuman ini kan rupiah yang lama rupiah, yang baru rupiah pembaharuan. Supaya tidak membingungkan masyarakat, dan masyarakat tidak bingung, jadi di sini dibikin suatu perbandingan. Rp1.000 sama dengan Rp1 pembaharuan atau disingkat dengan RUP. Rp10.000 sama dengan Rp10 pembaharuan atau 10 RUP. Dan Rp50.000 sama dengan Rp50 pembaharuan atau 50 RUP. Demikian pemirsa, maka harus dilakukan beberapa langkah-langkah dan tahapan-tahapan supaya tidak mengacaukan perekonomian, supaya masyarakat juga tidak bingung. Nah, tahap pertama yaitu rupiah itu peredarannya di Indonesia sepenuhnya rupiah, karena mata uang kita kan baru satu bentuknya rupiah. Nanti kalau kita membuat mata uang baru bentuknya RUP, maka rupiah yang beredar itu kan 100% dikurangi 10% menjadi 90%. Jadi peredaran rupiah itu nanti di masyarakat itu 90%. Nah, yang 10% digantikan dengan mata uang rupiah pembaharuan atau disingkat dengan RUP. Jadi pada tahap pertama, peredaran mata uang kita 90% rupiah dan 10% rupiah pembaharuan atau disingkat dengan RUP. Nah, nanti dalam jangka 2 bulan dievaluasi apakah mata uang rupiah pembaharuan itu bisa diterima di masyarakat, terus tidak membingungkan masyarakat dan tidak mengacaukan perekonomian. Apabila ini memang benar-benar bisa diterima dan masyarakat tidak bingung, maka tahap pertama berarti dinilai berhasil. Maka kita lanjutkan pada langkah kedua, yaitu tahap kedua. Kita melangkah pada tahap kedua. Pada tahap kedua, rupiah yang tadinya peredarannya di masyarakat itu 90% ya, dikurangi lagi 10%, jadi tinggal 80%. Jadi peredaran rupiah itu pada tahap kedua sekitar 80%, dan sisanya nanti yaitu rupiah pembaharuan diedarkan sekitar 20%. Jadi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai peredaran uangnya. Pada tahap kedua ini nanti dalam 2 bulan dievaluasi kembali. Perlunya apa? Perlunya masyarakat itu bisa menerima apa enggak? Kalau masyarakat itu bisa menerima dengan peredaran rupiah pembaharuan yang besarnya mencapai 20%,
Berarti tahap kedua ini dinilai cukup, berarti bisa diterima. Nah, setelah ini bisa diterima, kita lanjutkan lagi ke tahap. Setelah tahap kedua dinilai berhasil, dinilai sukses, maka kita lanjutkan pada tahap 3 pemirsa. Pada tahap 3 ini, yang tadinya rupiah itu peredarannya di masyarakat itu 80%, kita kurangi lagi 10%. Jadi sisanya 70%. Jadi pada tahap 3 peredaran mata uang rupiah itu yang beredar di masyarakat sebesar 70%. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai peredaran uang, maka ditambahkan lagi pada rupiah pembayaran itu sebesar 10%. Jadi menjadi 30%. Jadi peredaran rupiah pada tahap 3, 70% itu rupiah, dan 30%-nya adalah rupiah pembaharuan. Tapi juga dievaluasi kembali dalam jangka waktu 2 bulan. Apakah masyarakat bisa menerima ini atau tidak? Kalau masyarakat itu bisa menerima ini, berarti tahap 3 dianggap sukses. Kita lanjut pada tahap 4. Seperti yang udah biasanya, kayak tadi kan mengevaluasi tahap 3 udah selesai dievaluasi. Kalau tahap 3 itu memang dianggap udah berhasil, kita melangkah pada tahap 4. Pada tahap 4 ini kita kurangin lagi peredaran rupiah itu yang peredarannya di masyarakat tadinya 70%, dikurangin 10% lagi. Jadi tinggal 60%. Jadi ada 60% rupiah yang beredar di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka rupiah pembayaran ditambah lagi 10% sehingga menjadi 40%. Jadi peredaran uang di dalam masyarakat itu tetap nilainya. Cuman di situ ada rupiah pembaharuan. Jadi tujuannya di rupiah pembaharuan kan seperti pada awal tadi untuk menghilangkan 03 pada rupiah. Cuman kalau namanya tetap rupiah kan pasti kan membingungkan masyarakat. Nah, ini saya jelaskan kembali biar pemirsa itu tidak bingung. Nah, setelah dalam jangka 2 bulan juga dievaluasi kembali. Setelah dievaluasi apakah ini itu bisa diterima dan tidak mengacaukan perekonomian dan masyarakat tidak bingung. Apabila ternyata emang ini bisa diterima, masyarakat tidak bingung dan tidak mengacaukan perekonomian, maka dianggap tahap 4 ini berhasil. Nah, kalau tahap 4 ini dianggap sudah berhasil, maka kita lanjutkan pada langkah berikutnya, yaitu tahap kelima. Tahap 5. Pada tahap 5 itu yang nilai rupiah tadinya peredarannya 60%, dikurangi lagi 10% sehingga tinggal 50%. Jadi peredaran mata uang rupiah pada tahap kelima itu tinggal 50%. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka rupiah pembaharuan diturunkan kembali sebesar 10%. Yang tadinya 40% ditambah 10% sehingga menjadi 50%. Jadi pada tahap 5 peredaran uang di masyarakat itu ada rupiah sebanyak 50% dan rupiah pembaharuan sebanyak 50%. Nah, terus habis ini dievaluasi kembali. Kalau menurut saya sih cukup, jadi ada 50% rupiah dan 50% pembaharuan. Tapi biar bagaimanapun juga kita harus mengevaluasi bagaimana peredaran mata uang kita di masyarakat itu kebutuhannya berapa kita kan kurang tahu. Jadi harus dievaluasi. Kalau ini perlu dikurangi lagi, ya kurangi lagi. Yang jelas rupiah ini tidak dihilangkan, tetap ada sebagai mata uang receh. Nah, ini sebagai mata uang pembaharuan, mata uang gede ibaratnya kan. Kalau menurut saya ini sudah cukup, tapi biar bagaimana perlu dievaluasi. Apakah ini perlu dikurangi lagi atau tidak, nanti dari pihak pemerintah nanti yang akan mengevaluasi. Dari saya kiranya masalah ini cukup sekian, nanti akan kita tambahkan yaitu tentang penjelasan sehabis ini. Untuk itu saya mau istirahat sejenak, nanti melanjutkan pembahasan ini dengan penjelasannya.
Tadi yang masalah itu saya anggap udah final ya. Ini cuma kita menambahkan penjelasan biar pemirsa itu paham maksud apa yang saya maksudkan. Jadi maksud saya itu biar nanti di negara kita itu ada dua mata uang, yaitu rupiah dan rupiah pembaharuan. Nah, rupiah itu 50% peredarannya di masyarakat dan rupiah pembaharuan juga 50%. Di sini dibikin perbandingan. Saya ulangin lagi dari yang awal itu. Ada perbandingan kalau 1.000 rupiah sama dengan 1 rub. Kalau 50.000 rupiah, 50.000 rupiah sama dengan 50 rub. Jadi nanti gaji karyawan itu tetap, misalnya gajinya 3 juta, tetap 3 juta. Tinggal perusahaan mau bayar pakai rupiah atau pakai perusahaan membayar pakai rupiah, nilai gaji karyawan 3 juta rupiah. Tapi kalau dibayarkan pakai rub, berarti cukup 3.000 rub. Begitu. Seperti hanya di supermarket misalnya harga ayam misalnya sekilo 24.000 rupiah. Kalau masyarakat beli bayar pakai rupiah tetap 24.000 rupiah. Kalau bayarnya pakai mata uang baru rupiah pembaharuan, maka bayarnya cukup 24 rub begitu atau rupiah pembaharuan. Dan nanti di perusahaan juga pembukuannya bisa pakai rupiah ataupun bisa pakai rupiah pembaharuan satuannya. Kalau dia pakai rupiah, berarti mata depannya pakai Rp terus berapa? Kalau digantikan dengan rub, nanti 03 di belakangnya dihapus. Kalau pakai rub. Begitu. Kiranya cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang berkenan atau bagaimana, mohon dimaafkan dan dimaklumi karena saya dari orang yang berekonomi rendah dan berpendidikan rendah, dari golongan ekonomi kelas bawah. Tapi saya punya ide seperti ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan bagi negara kita untuk memajukan negara kita, untuk memajukan perekonomian masyarakat kita. Dan apabila pemirsa itu setuju dengan pendapat saya atau ide saya, silahkan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya kami bisa memvideokan kembali masalah hal-hal yang mungkin serupa dengan ini pada Sofyan Tube ya di channelnya. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat banyak dan juga bagi negara kita. Terima kasih kepada para pemirsa dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.